Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oscar Anda. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang dari Prodi Sastra Indonesia dan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Baik, pada kali ini saya akan membahas mengenai masyarakat bahasa. Dan poin-poin yang akan dibahas pada materi ini adalah yang pertama itu tentang hakikat masyarakat bahasa. Yang kedua, mengenai masyarakat bahasa berdasarkan sikap sosial. Yang ketiga, mengenai masyarakat bahasa berdasarkan interaksi. Yang keempat, masyarakat bahasa berdasarkan jaringan sosial. Dan yang kelima, masyarakat bahasa sebagai interpretasi subjektif dan psikologis. Baik, pada yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu hakikat masyarakat bahasa. Dan pada materi yang pertama ini ada tiga para ahli yang mengatakan mengenai masyarakat bahasa. Yang pertama itu dari salah satu tokoh yang bernama Bloomfield. Yang kedua yang dari tokoh yang bernama Lyot, dan yang ketiga tokoh yang bernama Chomsky. Masyarakat bahasa sendiri tentunya berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, pada materi ini saya akan menjelaskan bagaimana manusia dalam berinteraksi, baik itu secara pribadi ataupun dalam masyarakat sosialnya. Baik, langsung saja kita saksikan penjelasan berikut ini. Bahasan kita yang pertama yaitu adalah hakikat masyarakat bahasa. Ada beberapa pendapat ahli mengenai masyarakat bahasa ini. Yang pertama, Bloomfield berpendapat bahwa masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang menggunakan sistem tanda bahasa yang sama. Yang kedua, Lyons berpendapat bahwa masyarakat bahasa adalah semua orang yang menggunakan suatu bahasa tertentu. Dan yang ketiga, Chomsky berpendapat bahwa completely homogeneous speech community membentuk satuan dasar analisis bahasa. Masyarakat bahasa dalam pengertian yang dapat dikaitkan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang di sekelilingnya terdiri dari kategori sosial. Sebagai masyarakat bahasa dapat berarti sekelompok penutur yang berdasarkan pandangan hidup mereka yang membentuk kelompok bahasa yang sama. Dalam hal ini kita memahami bahwa masyarakat bahasa berarti sekelompok manusia yang menggunakan dan memahami bahasa dalam kegiatan sosial atau interaksinya sesama manusia. Selanjutnya, kita akan membahas poin yang mengenai masyarakat bahasa berdasarkan sikap sosial. Masyarakat bahasa berdasarkan sikap sosial dapat kita pahami melalui sikap manusia itu sendiri dalam kesehariannya. Berdasarkan sikap sosial bisa dilihat berdasarkan tempat tinggal ataupun lingkungan. Menurut Labov, bahwa anggota masyarakat bahasa perkotaan lebih diikat oleh sikap prasangka yang sama dalam berbahasa, yang luar biasa stabil dibandingkan dengan ikatan pemakaian bahasa yang sama. 1972 halaman 293. Dalam hal ini juga berkaitan tentang bagaimana masyarakat memahami norma dan aturan yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya. Berikutnya kita akan membahas masyarakat bahasa berdasarkan jaringan sosial. Dalam hal ini, jaringan sosial atau hubungan seorang individu termasuk di dalamnya dan kesatuan kelompok sosialnya merupakan fenomena dalam berbagai tataran abstraksi. Konsep jaringan sosial mencoba untuk mencangkup variabel manusia sebagai makhluk sosial yang dipengaruhi oleh orang lain serta mempengaruhi orang lain. Ketika terjadinya interaksi sosial, maka di saat itulah terjadi jaringan sosial, di mana individu atau kelompok individu saling melakukan interaksi satu sama dengan yang lainnya, dan kemudian kelompok tersebut membentuk lagi kelompok lainnya atau berinteraksi lagi dengan manusia lainnya. Maka terjadilah hubungan sosial dan adanya jaringan sosial. Yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai masyarakat bahasa sebagai interpretasi subjektif dan psikologis. Dalam hal ini berkaitan dengan masyarakat dalam kepribadiannya di kehidupan sehari-hari. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan penampilan serta cara seseorang berbicara. Berdasarkan subjektif dan psikologis, berhubungan dengan mental dan batin manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk itulah, dalam berbahasa juga dikaitkan dengan sikap dan pribadi yang dimiliki seseorang. Contohnya, seseorang yang kasar dalam berbicara, maka orang akan memandangnya bahwa orang tersebut memiliki pribadi yang buruk, dan begitupun sebaliknya. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai masyarakat bahasa.
Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi dapat memberikan manfaat ataupun menambah wawasan dan pengetahuan bagi yang melihat dan menonton video ini. Saya Askaranda, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.